menyampaikan visi misi untuk Kota Tegal 2024-2029. Sejatinya sedikit ingin saya sampaikan, dialog politik ini temanya itu adalah menuju Kota Tegal yang religius dan berkemajuan. Kok bisa tepat sekali dengan visi misi yang akan disampaikan oleh karena apa? Izin saya sampaikan, visi kami Mas Faruk dan Mas Asim itu adalah bergerak bersama mengakselerasi kemajuan Kota Tegal Bahari yang cemerlang, yaitu cerdas, modern, religius, dan gemilang. Jadi kalau misalkan kita sambung dengan tema politik hari ini, diskusi politik kok tepat. Nah, maka dari itu izinkanlah saya ingin menyampaikan visinya. Keberangkatan visi kami itu adalah mencoba untuk mengakselerasi kemajuan Kota Tegal adalah dalam rangka agar Kota Tegal ini biar bisa melompat lebih jauh ke depan. Kita butuh suatu berakselerasi yang setidaknya ini bisa bergerak bersama dengan komponen pentahelix. Nah, inilah komitmen kami bahwa yang namanya untuk memajukan Kota Tegal tidak bisa sendirian dilihat dari seorang atau pemimpinnya saja atau hanya satu sektor saja yaitu pemerintah kota, tetapi harus bisa bergerak bersama dengan elemen dan stakeholder yang lainnya termasuk seperti organisasi seperti Muhammadiyah ini. Nah, ke depan saya dan Mas Asim ingin menyampaikan misinya itu adalah Sabta Cipta, yaitu ada 7 misi yang akan kita kembangkan untuk kita turunkan dalam suatu program unggulan ke depan, bagaimana Kota Tegal bisa bergerak bersama untuk mengakselerasi kemajuan Tegal Bahari dan cintai ini. Yang pertama, misi yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang unggul, kompetitif, religius, dan berkarakter mulia. Misi ini adalah suatu yang menjadi dasar, basic. Dengan kita meningkatkan kualitas SDM di Kota Tegal, ini menjadi suatu dasar yang harus kita tingkatkan terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Inilah yang setidaknya ini harus kita fokuskan, bagaimana meningkatkan SDM yang unggul, dan kita akan mencoba untuk memastikan bahwa SDM di Kota Tegal ini bisa tepat dan unggul, dan tentunya terakhir itu berkarakter mulia. Karena dengan berkarakter mulia, otomatis ke depan yang namanya Indonesia Emas 2045 yang saat ini kita sedang menghadapi atau mengalami bonus demografi ini bisa kita capai. Jangan sampai bonus demografi ini akan menjadi terbalik menjadi suatu bencana demografi justru karena pemerintahnya atau pimpinannya tidak peduli terhadap yang namanya isu SDM. Nah, ini kita berkomitmen bagaimana SDM ini harus kita tingkatkan dengan program-program yang nantinya akan kita capai. Kedua, menciptakan ekosistem kesehatan yang terintegrasi. Di sini kita berharap bahwa ekosistem kesehatan nantinya kita ini akan terintegrasi dari 1, 2, 3. Dalam artian dari RT, RW yang namanya ini adalah masyarakat, ini adalah menjadi end user yang bisa menikmati kebijakan-kebijakan dari apa yang nanti akan kami tawarkan kepada masyarakat. Sehingga ada suatu program yang setidaknya ini harus kita pastikan bahwa tidak ada yang namanya diskriminasi atau yang namanya itu ditolak di rumah sakit atau hanya diperbolehkan di rumah sakit tertentu. Ini kami, Mas Faruk dan Mas Asim telah melaksanakan belanja masalah. Salah satunya adalah adanya peraturan yang setidaknya ini hanya pada satu tempat saja. Nah, ini akan kita coba lihat, dan ternyata ini pun kita sudah melakukan hearing dengan instansi-instansi kesehatan bahwa ternyata ini adalah menjadi fokus yang setidaknya ini akan kita perbaiki. Yang ketiga, mewujudkan penataan Kota Tegal yang terintegrasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Mas Faruk dan Mas Asim ingin berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tegal ini harus sustain. Harus kita pikirkan masa depan generasi kita ini harus bisa merasakan, harus bisa mendapatkan dampak positifnya dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau yang ada di Kota Tegal. Jadi prinsip sustainable atau berwawasan lingkungan ini akan menjadi hal utama yang setidaknya ini akan kita lakukan ke depan, bahwa dalam proses-proses pembangunan di Kota Tegal harus berprinsip kepada wawasan lingkungan. Keempat, misi keempat, memperkuat transformasi birokrasi dan kinerja pemerintahan yang transparan dan profesional berbasis digital. Nah, ini akan kita coba tingkatkan, akan kita perkuat. Bagaimana transformasi dan kinerja pemerintahan ini akan kita dorong berbasis digital. Ini adalah era disrupsi yang sudah tidak mungkin lagi kita hindarkan. Oleh karenanya itu kita harus pastikan bahwa pemerintah ke depan harus profesional dan berbasis digital. Untuk program-programnya mungkin karena ini tadi yang disampaikan itu adalah visi misi, jadi kita bacakan terlebih dahulu sedikit visi misi. Selanjutnya visi misi dari nomor 5 sampai 7 Mas Asim saja. Monggo. Selanjutnya adalah meningkatkan kemandirian perekonomian berbasis pada industri, pariwisata, pertanian, perdagangan, serta mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan mendunia. Jadi kita ingin perekonomian di Kota Tegal itu tumbuh dan hadir dari kita oleh kita untuk kita. Saya bacakan dua lagi terakhir. Memberdayakan potensi muda, olahraga, serta melestarikan kearifan budaya lokal. Yang terakhir adalah menjadikan Kota Tegal sebagai pusat kemaritiman yang umum. Terima kasih.